Nothing's gonna change my love for you. You are the nobody know how much I love you. One thing you can be sure of, I never ask for more than your love. Nothing's gonna change. Revolusi Prancis, Revolution Prancis 1779 sampai 1959 adalah suatu periode sosial radikal dan pergolakan politik di Prancis yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Prancis dan lebih luas lagi terhadap Eropa secara keseluruhan. Revolusi ini merupakan salah satu dari revolusi besar dunia yang mampu mengubah tatanan kehidupan masyarakat. A. Latar belakang. Latar belakang terjadinya revolusi Prancis adalah berkembangnya paham rasionalisme, Aufklärung, paham romantisme, pengaruh revolusi Amerika, ketidakadilan dalam sistem feodalisme, dan pemerintahan yang buruk. Namun latar belakang yang paling dominan adalah masalah keuangan negara. Adanya ketidakpuasan rakyat terhadap absolutisme kerajaan, kemarahan rakyat terhadap sistem seigneuralisme di kalangan kaum petani, kaum buruh, dan kaum borjuis. Bangkitnya gagasan-gagasan pencerahan, beban utang negara yang tidak terkendali yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tidak seimbang. Peristiwa penting yang terjadi. Sejarah Revolusi Prancis. Revolusi Prancis secara besar-besaran terjadi pada abad ke-18. Puncak Revolusi Prancis berlangsung pada tahun 1789 sampai 1799. Awal mula revolusi ditandai dengan adanya serangan terhadap penjara Bastille pada abad 14 Juli 1989 dan diakhiri dengan adanya kudeta oleh Napoleon Bonaparte pada 19 November 1799. Secara garis besar, revolusi Prancis berisikan peristiwa peralihan kekuasaan dari ancien rejim Orde Lama dalam bentuk monarki kepada kekuasaan rakyat dalam bentuk republik. Revolusi Prancis menghasilkan beberapa slogan yang populer hingga saat ini, yakni liberty, kebebasan, equality, persamaan, dan fraternity, persaudaraan. Penyebab terjadinya revolusi Prancis. Pendorongan dari revolusi Prancis adalah krisis sosial yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Louis pada tahun 1715 sampai 1774. Revolusi Prancis pun dimulai pada tahun 1789 dengan diadakannya pertemuan Etats Generaux pada bulan Mei. Pemerintahan diteror dari tahun 1793 hingga 1794. Setelah jatuhnya Joachim dan pengekuasian Robes Direktori pengambil alihan kendali negara pada tahun 1795 hingga 1799. Lalu ia digantikan oleh konsulat di bawah pemimpin Napoleon Bonaparte pada tahun 1799. Raja lalu mengambil majelis bangsawan pada tahun 1787. Perang Revolusi Amerika pada bulan Mei 1776. Menteri Keuangan Turgot dipecat setelah ia gagal melaksanakan reformasi keuangan. Pemilihan diadakan pada musim semi pada tahun 1789 pada 10 Juni 1789. ABCS pindah keanggotaan menjadi etat ketiga dan sekarang mengikuti pertemuan sebagai komunitas atau rakyat biasa. Pada 11 Juli 1789, setelah Necker menerbitkan laporan keuangan pemerintah kepada publik, pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Konstituante Nasional menghapuskan feodalisme, meskipun pada saat itu telah terjadi penurunan petani yang hampir mengikuti feodalisme. Pada tanggal 26 Agustus 1789, Majelis menerbitkan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara.
yang memuat pernyataan prinsip, bukannya konstitusi dengan efek pada tanggal 1 Oktober 1789, kerumunan perempuan mulai berkumpul di Pasar Paris pada tanggal 5 Oktober 1789. Kebencian terhadap gereja melemah kekuatannya saat dibukanya pertemuan Etat Generalis pada bulan Mei 1789. Ketika Majelis Nasional didirikan pada bulan Juni 1789 oleh Etat ketiga, para pendeta memilih untuk bergabung dengan majelis. Pada tanggal 4 Juli 1789 menghapuskan kewenangan gereja untuk memungut zakat. Pada 13 Februari 1790 semua ordo keagamaan dibubarkan. Pada tanggal 13 Februari 1790 menghapuskan penjara. Konstitusi sipil pendeta yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1790 meski tak ditandatangani oleh Raja pada tanggal 26 Desember 1790, pada tanggal 14 Juli 1790 dan beberapa hari berikutnya kerumunan di Champ de Mars memperingati jatuhnya Bastille di bawah konstitusi 1791. Prancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Kaisar Austria Leopold, saudara Marie Antoinette, berharap menghindari perang tetapi meninggal pada tanggal 1 Maret 1792. Prancis menyatakan perang pada Australia 20 April 1792 dan Rusia bergabung di pihak Australia beberapa minggu kemudian. Pertempuran Valmy yang terjadi antara Prancis dan Rusia 20 September 1792, 17 Januari 1793 menyaksikan tuntutan mati kepada Raja Louis untuk konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum oleh mayoritas Roma dan konvensi. C. Dampak atau pengaruh. Dampak dan pengaruh terbagi menjadi tiga, yaitu sosial atau budaya, ekonomi, dan politik atau pemerintahan. Di dalam dampak sosial, pada bidang sosial, dampak yang terjadi yaitu stratifikasi sosial di negara Prancis telah dihapuskan, serta memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap seluruh rakyat. Kemudian, memberikan kebebasan dalam menentukan agama, pendidikan, dan pekerjaan. Ekonomi. Dampak revolusi Prancis dalam bidang ekonomi, antara sistem kapitalisme semakin berkembang. Petani menjadi pemilik tanah bukan penyewa. Penghapusan sistem pajak, forodam, penghapusan gilde, dan perdagangan bebas, serta munculnya industri berskala besar. Politik atau pemerintahan. Dampak revolusi Prancis dalam bidang politik adalah meningkatkan rasa nasionalisme di bangsa Prancis serta undang-undang dasar memiliki kekuasaan tertinggi. Bahkan Napoleon menyusun sebuah kitab konstitusi yang disebut dengan Kode Napoleon. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.